Salam perbendaraan. Rekan 090 Kasadonyo dalam melaksanakan tugas sebagai Treasurer Regional Chief Economist dan Financial Advisor KPPN Solok berupaya memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan. KPPN Solok menjunjung tinggi integritas dan memberikan layanan secara rancak, responsif, akuntabel, nyaman, cepat, akurat, dan kompeten, serta tanpa biaya. Apabila menemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, mitra kerja dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan resmi sebagai berikut. Mari bersama kita lawan korupsi. Tolak gratifikasi demi bangsa dan Ibu Pertiwi. Yang terhormat Kepala KPPN Solok, yang sama-sama kita hormati Kepala Seksi KPPN Solok, seterusnya Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran dan atau yang mewakili yang telah hadir di acara kita pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi anti korupsi, press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode Mei 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja ke acara pertama kita, yaitu sosialisasi anti korupsi yang materinya akan disampaikan oleh Kepala KPPN Solo kepada Ibu Ika Sari Heniatun. Disilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mutia. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, agak terlambat acara kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu para pejabat perbendaraan, para pengelola keuangan, serta Bapak Ibu lainnya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di room virtual kita pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita sampaikan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan dan tentunya kesehatan untuk bersilaturahmi, bertemu kembali, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam teriring kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Pertama, kami mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya, meluangkan waktu berharganya pada kesempatan ini. Insya Allah seperti biasa sesuai dengan undangan kami akan ada dua informasi utama yang dapat kami sampaikan, yaitu pertama nanti terkait sosialisasi anti korupsi yang akan saya sampaikan secara langsung. Dan seperti biasa setelah itu akan ada pemaparan ya terkait raport kita terkait kinerja pelaksanaan anggaran yang nanti akan disampaikan oleh Mas Khairul Sawal selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Bapak Ibu yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Baik, sudah nampak di layar ya Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan suara dan layar bisa terdengar dan tertayang ya dengan jelas. Jadi diskusi kita ya ini mungkin sesi ini kita diskusi ya sharing, saya yakin Bapak Ibu lebih paham dibandingkan saya. Jadi kita akan diskusi kembali terkait dengan korupsi, yaitu tentang peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, di sini ya peran masyarakat ini berarti adalah peran kita semua ya, peran saya, peran Bapak Ibu dalam peningkatan budaya integritas. Jadi kalau kita bicara budaya integritas, saya yakin ini tidak hanya di Kementerian Keuangan saja, pastinya ya masing-masing institusi, unit Bapak Ibu sekalian memiliki budaya integritas yang juga sudah ditanamkan ya secara internal. Nah, budaya integritas yang sudah kita bangun ini arahnya adalah menuju Indonesia yang merdeka dan bebas korupsi. Ya, bebas dari korupsi ya, bukan bebas korupsi. Jadi memang ini tidak mudah ya, tapi dengan dukungan kita semua ya melalui peran Bapak Ibu tadi ya dalam masyarakat yang salah satunya adalah pengawasan terhadap potensi terjadinya praktek-praktek korupsi, insya Allah tujuan kita akan dapat kita capai bersama.
Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jika kita bicara gratifikasi ya, karena gratifikasi ini adalah akarnya korupsi ya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa berdasarkan peraturan ya KPK nomor 2 tahun 2019 dan peraturan Menteri Keuangan ini untuk internal kita ya tahun 2021 itu sudah diatur cukup jelas ya terkait kewajiban penolakan ya. Jadi kewajiban untuk menolak dan pelaporan atas penolakan atau penerimaan gratifikasi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya gratifikasi ini ya terbagi ya ke dalam dua kategori, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jadi ya sepanjang ya gratifikasi yang kita ya atau Bapak Ibu terima itu atau ditolak merupakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan ya, ada sesuatu dengan posisi kita dan tentunya ini berlawanan dengan kewajiban atau tugas kita, maka ya ini menjadi kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan melalui unit ya pengendali gratifikasi di lingkungan Bapak Ibu sekalian atau langsung dilaporkan ke KPK. Namun, nah ini ada kesempatan nih Bapak Ibu sekalian, karena kita sebagai ASN ya memang semua yang kita terima ya sepanjang kita status kita sebagai PNS ya ASN itu adalah termasuk dalam kategori gratifikasi. Hanya saja tadi ya ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, yang tidak wajib dilaporkan ini seperti apa? Nah, ini ya kriterianya antara lain berlaku umum, kemudian tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma hidup di masyarakat kita. Dan ini ya pemberian ini dipandang sebagai wujud ekspresi dan keramah tamahan ya budaya ketimuran kita serta tidak terdapat konflik kepentingan. Ya, jadi itu kata kuncinya tidak terdapat konflik kepentingan, maka dikategorikan ke dalam gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jadi masih gratifikasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya di tayangan sudah terlihat dengan jelas ya, bisa Bapak Ibu baca ya bahwa larangan ya terkait larangan pemberian gratifikasi ini sudah diatur ya dengan jelas ya di PP 94 tahun 2021 yang tadi saya sampaikan. Jadi pegawai ya, pegawai atau penyelenggara negara wajib ya, wajib ini ya, bukan sunnah lagi tetapi wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan ya penolakan atau penerimaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ya atas segala bentuk pemberian. Jadi segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, ini pastinya akan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, apalagi dikaitkan dengan kode etik dan pastinya juga akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Ya, jadi ya berdasarkan slide tersebut ya apa artinya pemberian gratifikasi itu ya ini juga baik yang memberikan maupun yang menerima. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyampaikan. Jadi ketika menolak nggak apa-apa disampaikan. Bapak Ibu, saya ketika menolak gratifikasi nanti akan dilaporkan. Nah, Ibu atau Bapak sebagai pemberi juga akan terkena sanksi ya terkait dengan aturan ya pemberian gratifikasi. Ya, ini ya aturannya ya di sebelah kanan ya Undang-Undang Nomor 31 yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ya, jadi yang pasal 5-nya bagi setiap orang yang memberi. Nah, ini bagi si pemberi ya kepada Bapak Ibu selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, nah ini akan terkena sanksi pidana ya paling singkat 1 tahun. Paling singkat berarti bisa jadi 5 tahun ketika dia paling lama 5 tahun. Atau denda ya, dendanya duitnya juga nggak sedikit ya. Minimal 50 juta dan paling banyak 250 juta. Jadi yang kita berikan sebagai bentuk gratifikasi sedikit ya, tetapi sanksinya ini ya luar biasa ya 50 juta sampai 250 juta. Nah, bagi kita ya kenapa saya sampaikan kita ya karena kita di sini adalah ya pelaku ya sebagai ASN atau PNS. Bagi pegawai negeri sipil ya atau penyelenggara negara ini juga akan dikenakan sanksi pidana jika ya menerima hadiah ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak tertayang di sini ya, yaitu penjara seumur hidup ya. Jadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat. Nah, ini paling singkat kalau misalkan kita terlapor dan terbukti ya minimal kita sudah siap-siap 4 tahun ya di dalam penjara.
dan paling lama 20 tahun. Nah, ini yang sudah jatuh ya pidananya terhadap beberapa oknum di luar sana ya, dan atau ya denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, makanya ya pada kesempatan ini ya sudah jelas ada aturannya ya. Kita bisa geser ke slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya untuk tidak memberikan apapun kepada kami ya pegawai khususnya di KPPN Solok ya, termasuk juga teman-teman PPNPN ya, teman-teman honorer, karena alhamdulillah kami semua sudah memiliki penghasilan ya terkait atau terlepas dari besar kecilnya. Alhamdulillah kami semua sudah memiliki penghasilan. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu bersusah payah untuk memberikan pamrih ya, khususnya atas setiap layanan yang Bapak Ibu terima dari kami ya KPPN Solok ya. Juga di sini kami sampaikan ya amanah juga dari pimpinan kami bahwa kami di Kementerian Keuangan sudah memiliki ya komitmen tinggi dalam penguatan budaya integritas pegawai. Yang mudah-mudahan di unit Bapak Ibu demikian juga. Jadi tolong ya bantu kami ya dengan tidak melakukan pemberian apapun atas pelayanan yang kami berikan. Nanti silakan. Nah, ini kami akan memperkenalkan sarana pengaduan kami yang mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah dengar tapi belum tahu ya. Jadi nanti kalau ada pegawai kami yang menerima, meminta gratifikasi atau dugaan pelanggaran lainnya ya, baik berupa suap atau hal-hal yang mungkin ya merupakan penyimpangan terkait dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, nanti Bapak Ibu silakan melaporkan melalui UKIP ya, unit kepatuhan internal kami ada. Tapi biasanya jarang ya yang melapor langsung situ. Nah, ini Bapak Ibu punya opsi untuk melaporkannya langsung melalui WISE Kemenq Go.id ya. Jadi WISE Kemenq Go.id ini ya merupakan sistem ya, sistem pengaduan berbasis internet ya yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat, pegawai ya maupun pejabat Kemenq melaporkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi ini walaupun judulnya Kemenq ya tidak hanya digunakan secara internal Kemenq, tetapi masyarakat ya Bapak Ibu juga dapat mempergunakan ya fasilitas pengaduan ini sebagai salah satu bentuk pelaporan. WISE ini di kami ya di internal Kemenq juga berfungsi sebagai alat ya pendeteksi dini untuk ya kami ya melakukan perbaikan sistem pengendalian ya dan tentunya pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu juga pernah melakukan survei ya yang secara langsung baik dari tim KPPN Solok ataupun dari kementerian. Nah, ini salah satunya juga sebagai alat untuk memperbaiki sistem dan pelayanan yang selama ini kami berikan. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya atau takut nanti ketika kami melaporkan pasti akan terbongkar gitu identitas kita semua. Ini tidak ya Bapak Ibu. Jadi di kami juga sudah ada ya fasilitas ya untuk perlindungan pelapor. Jadi untuk setiap aduan laporan yang Bapak Ibu sampaikan ya melalui WISE ya salah satu pelapor ya. Jadi selain terjaga identitasnya, nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan hak-hak yang memang ya akan menjaga ya Bapak Ibu ya kenyamanan Bapak Ibu ketika sudah melaporkan sesuatu hal yang tidak bagus ya. Tapi itu ada syaratnya ya Bapak Ibu ya, bagaimana ketika laporan Bapak Ibu itu bisa terpenuhi dan bisa mendapatkan fasilitas perlindungan sebagai pelapor ya. Salah satunya ya kita ketahui bersama ada unsur 4W dan 1H ya. Ini ya di sebelah kiri ya. W pertama yaitu ya terkait apa indikasi pelanggaran yang diketahui ya. Kemudian di mana ya kejadiannya ya ketika mungkin pelanggarannya adalah pegawai KPPN melakukan transaksi di kafe ya, where-nya di kafe ya. Di mana pelanggaran tersebut dilakukan dan kapan ini? Kapan? Apakah kejadiannya waktu ya, terkait waktu ya, tidak hanya tempat, terkait waktu. Jadi kapan pelanggaran itu terjadi? Lalu siapa saja yang terlibat? Nah, silakan saja di sini dilaporkan kalau memang dia merupakan pegawai kami atau mungkin ada PPNPN kami ya. Nah, ini silakan dilaporkan.
seperti apa perbuatannya ya, bagaimana perbuatannya dilakukan, apakah memang transaksional ataupun mungkin dalam bentuk yang sekarang kan kita bertransaksi tidak hanya dalam bentuk fisik ya, artinya bisa dilakukan juga secara virtual ya, karena kalau virtual itu kan nggak kelihatan, walaupun kita ketemuan orang masih bisa berkilah gitu kan. Kami tidak melakukan transaksi, tetapi sekiranya kita meyakini itu adalah perbuatan yang memang berpotensi ke arah korupsi ya, gratifikasi, silakan saja nanti tim pemeriksa akan menindaklanjutinya ya. Nah ini nanti jangan lupa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memenuhi 4W dan 1H ini ya, tetap disampaikan identitasnya, walaupun ya tidak harus real name ataupun siapa, ini disarankan anonim ya. Jadi silakan si A, si B, si X atau Mr. X gitu kan. Nah ini ya tadi sudah ya informasi aduannya itu yang disampaikan melalui WhatsApp itu disampaikan secara lengkap. Nanti kita lihat ada formnya ya, akan ada tayangan setelah paparan kami ya. Dan kemudian nanti Bapak Ibu juga akan diminta mencantumkan kontak email atau nomor yang dapat dihubungi ya, ini salah satu. Nanti silakan kalau memang mau nomor ya, mungkin nomornya tidak harus yang sehari-hari Bapak gunakan untuk berkomunikasi ya, mungkin bisa nomor yang lain ya yang memang sebagai apa ya, sarana untuk melaporkan ya, mengadukan sesuatu. Dan menyimpan serta menjaga kerahasiaan username serta password Bapak Ibu sekalian. Jangan nanti sudah bikin password ya, sudah bikin apa namanya akun, nanti tolong dong pantau ya laporan yang sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu serahkan ke siapa gitu untuk memantau ya, karena ini akan laporan atau aduan yang Bapak Ibu sampaikan ini bisa dipantau ya sampai mana progresnya kan, apa tindak lanjutnya. Dan yang ini ya kalau memang supaya nggak hoax ya Bapak Ibu ya, nanti silakan foto gitu. Fotonya ya nggak harus langsung foto gitu kan, bisa dengan cara yang lain ya. Ini harus didampingi ya, dilampiri ya dengan bukti pendukung ya, mau dokumen, foto, video. Nah ini akan sangat melengkapi ya akan hasil verifikasi nanti dari tim pemeriksa. Nah ini yang di bawah ya 5 sarana komunikasi WISE kami, pengaduan kami ya, bisa melalui web ya di wisecommunity.go.id ya, bisa melalui hotline di 021134 atau WA. Nah ini kan yang senangnya kita ini yang mudah ini WA ya, tapi kalau WA kadang-kadang terpantau juga ya, tapi silakan nanti dipilih aja ya di 081599 6662 ataupun melalui email ya, pengaduan Itjen, atau kalau Bapak Ibu berkesempatan main ke Jakarta ya, mumpung ini masih di Jakarta ya, Bapak Ibu bisa mampir ke Gedung Juanda ya, di bagian Inspektorat Bidang Investigasi ya. Kalau memang laporan atau aduan Bapak Ibu terpenuhi seperti yang sudah disampaikan di atas, itu akan ditindaklanjuti ya setelah diverifikasi tentunya. Kemudian next slide kita bisa lihat ya informasi selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau memang sudah terpenuhi 4 syarat tadi, Bapak Ibu akan mendapatkan hak sebagai pelapor. Ya, jadi nanti yang sudah Bapak Ibu daftarkan di akun ya WISE ya ataupun melalui sarana tadi, itu akan mendapatkan nomor register pengaduan. Ya, nah ketika mendapatkan register nomor pengaduan, ini sama ketika Bapak Ibu sudah memasukkan tagihan ke KPPN, itu akan langsung ditindaklanjuti ya, diproses ya. Jadi nanti penyelesaiannya ya tergantung hasil pemeriksaan ya. Dan nanti hak Bapak Ibu selaku pelapor adalah memperoleh informasi terkait tindak lanjut laporan. Dan yang ini ya yang utama tentunya akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ya Bapak Ibu ya pelapor tidak menjalankan kewajiban terkait kerahasiaan ya, salah satunya tadi yang sharing username itu ya Bapak Ibu sampaikan ke siapa gitu, awalnya tidak ketahuan tapi terakhir ketahuan ya bahwa yang mengakses ya untuk monitoring laporan Bapak Ibu sekalian itu ternyata bukan Bapak Ibu sendiri. Nah ini bisa jadi hak pelapornya tidak dapat diberikan ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita melapor ya, melakukan pelaporan, nah inilah mungkin kalau di Kementerian Keuangan ya kewajiban pimpinan unit ya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 205 memberikan perlindungan kepada pelapor dan tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian atau kebijakan lainnya sebagai tindakan balasan atau atas pelapor ya. Jadi mungkin ada kondisi di suatu saat ketika
kita sudah melaporkan, ternyata ada yang merasa gitu, dan merasa orang ini jadi membalas atau menuduh ya, bahwa kita sudah melaporkan perbuatan yang memang dilakukan kepada pimpinan atau kepada pemerintah gitu. Jadi ini akan ada semacam tindakan apa ya, balasan. Nah ini pimpinan ya wajib memberikan perlindungan ya, dengan tidak memberikan ya sanksi ya, atau tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian ya. Dan ini juga ya kewajiban saya ya selaku pimpinan unit, yang mungkin nanti Bapak Ibu yang hadir juga bisa menginfokan, memberikan pemahaman ya mengenai perlindungan pelapor kepada seluruh pegawai. Jadi sampaikan bahwa kalau memang salah satu di antara kita ada yang menyaksikan ya kejadian yang berpotensi ke arah terjadinya korupsi ya atau gratifikasi, ini Bapak Ibu akan mendapatkan perlindungan pelapor ya dengan syarat dan ketentuan seperti yang sudah disampaikan di awal ya. Dan ya menjamin ya bahwa kadang-kadang kita kan katakanlah mungkin kami mendapat laporan yang tidak bagus gitu, yang tidak mengenakan, dan ini akan berdampak terhadap layanan kami. Nah ini itu tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi kami pastikan ketika memang ada aduan ya, ini tidak akan mempengaruhi layanan diberikan kepada pelapor dari eksternal. Misalkan walaupun dikira-kira ya, kadang-kadang yang dikira-kira itu kan suka ini ya, perasaan kita si A yang melaporkan. Nah, nanti si A ini ketika dia mendatangi kami atau ingin ya mendapatkan layanan ya agak kita intimidasi gitu, kita apalah gitu. Nah ini tidak ya Bapak Ibu, saya pastikan semua akan mendapatkan layanan yang sama walaupun mungkin kami dilaporkan ada kejadian yang tidak mengenakan ya. Nah ini ya nanti di bawah pengajuan perlindungannya, ini tadi juga saya sempat browsing ya terkait dengan retaliasi ya. Jadi retaliasi ini adalah semacam apa ya istilahnya, bentuk ya, bentuk tuntutan ya yang dilakukan oleh rekan kerja atau manajer terhadap karyawan atau seseorang yang sudah melaporkan ya adanya pelanggaran di suatu instansi, dan tuntutan tersebut muncul akibat konsekuensi melalui whistleblowing. Jadi itu ya tadi ya, ketika seseorang sudah melaporkan ya sesuatu, kemudian ada tindakan balasan gitu yang merasa dilaporkan itu kemudian mengadukan kembali. Nah ini prosesinya silakan ya diajukan ya untuk pengajuan perlindungannya ya, nanti disampaikan kronologi retaliasinya ya, ini semacam urutan peristiwanya ya di pendukung, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka diajukan atau dimintakan usulan untuk perlindungan bagi si pelapor ya. Kemudian yang terakhir ya, ini ya yang harus kita ingat ya Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah tahu ada WISE, apa sih yang bisa kami laporkan ya, apa aja yang bisa kami sampaikan sebagai salah satu yang bisa kami laporkan ya kepada Kementerian Keuangan salah satunya ya. Jadi ini ya secara substansi ya pelaporannya, ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ya khususnya Kemenkyu ya, nah ini larangan kewajibannya kita sudah sama-sama pahami ya, sudah ada aturan mengatur dan masih menjadi kewenangan Kementerian Keuangan ya, masih menjadi kewenangan kami. Silakan nanti Bapak Ibu misalkan ada dua ya, dua kategori ya, yang fraud dan non fraud. Jadi sekiranya ya ada ya Bapak Ibu juga ada dugaan penyalahgunaan wewenang ya, ini biasanya terkait dengan kebijakan ya yang menggunakan ya posisi kita saat itu. Dugaan penerimaan uang, nah ini apalagi ya, pasti ini potensinya sangat fraud. Kemudian pemerasan, nah Bapak Ibu diperas nih supaya jadi atau supaya apa, agar memberikan sesuatu ya kepada salah satu anggota atau rekan kami di KPPN ya. Atau juga mungkin Bapak Ibu melihat ya dugaan penyimpangan dalam perjadin ya atau PBJ ya, misalkan ya perjadin kan kita sudah jelas ya di situ ketika ditugaskan apa yang ada di situ ya, termasuk tujuan ya, kemudian juga hari ya, kemudian juga pembebanannya. Nah itu Bapak Ibu ketika memang rasanya harus meminta atau meminta kami untuk menunjukkan surat penugasan ya silakan. Ternyata Bapak Ibu merasa setelah Bapak Ibu melihat surat tugas yang dibawa oleh teman-teman kami ini tidak sesuai, nah monggo mau dikonfirmasi dulu atau langsung dilaporkan ya. Kalau memang rasanya tidak sesuai bisa dilaporkan, disampaikan melalui WISE. Lalu yang non fraud ini seperti apa? Nah ini ya, walaupun Bapak Ibu tidak pelaku atau apa ya istilahnya
yang menjalankan ya. Nah, ketika Bapak Ibu melihat ada dugaan tindakan sewenang-wenang dari pimpinan, ini juga bisa dilaporkan dan masuk ke dalam kategori non-fraud. Atau perbuatan ya yang bertentangan dengan norma, kesusilaan dan merusak citra instansi. Mungkin saja ya ada di antara kami ya yang ketika di luar jam kantor ya mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai ya terkait dengan kesusilaan yang tentunya ini akan merusak ya kalau kita di masyarakat atau di daerah mungkin Indonesia kan memang ada budaya-budaya tertentu ya. Kemudian ada ya Bapak Ibu menemukan salah satu anggota kami ternyata ya melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan. Nah, ini juga bisa menjadi bagian yang dapat dilaporkan untuk kategori non-fraud. Pelanggaran kehadiran pekerja. Nah, ini ya biasanya nih, ini hati-hati juga untuk kita semua ya ketika di jam kerja kita berada di luaran sana ya, tidak dalam penugasan atau tidak dalam izin atasan ya. Kalau Bapak ragu atau siapapun, wah ini kok ada teman-teman KPPN yang panjang sana kemana tanpa ada penugasan. Nah, ini juga termasuk ke dalam kategori fraud ya. KDRT ya dan melalaikan kewajiban sebagai suami atau istri ya. Mungkin saja Bapak Ibu bertetangga dengan salah satu pegawai kami ya dan menyaksikan ya ada diduga ya bahwa ya terdapat KDRT di sana ya mungkin bisa ya kalau dilaporkan mungkin harus melalui komunikasi dulu ya karena itu kan masalahnya internal ya, internal keluarga masing-masing ya. Nah, ini yang terakhir adalah dugaan PNS terkait ya keterlibatannya dalam kegiatan politik ya 2024 ini ya. Kita masih dalam tahun politik ya. Kalau untuk Pilpres mungkin sudah selesai tapi kita akan menyongsong pilkada. Hati-hati ya Bapak Ibu ya mengingatkan kita semua jika memang ada keluarga kita yang melakukan kegiatan politik ya kita mempunyai batasan-batasan ya untuk tidak terlibat di dalamnya ya. Boleh saja terlibat, tetapi harus ada syarat dan ketentuan ya. Kita tidak aktif sebagai PNS atau melaksanakan cuti. Nah itu mungkin Bapak Ibu lebih apa ya, lebih secara aturan lebih bisa mendukung ya kalau memang ada dalam keluarga atau famili ya Bapak Ibu yang terlibat dalam kegiatan politik ya. Ini hati-hati ya, ini masih tahun politik sampai akhir 2024. Dan ya Bapak Ibu mohon ya karena kita semua pasti punya medsos ya. Saya yakin nggak ada yang punya medsos walaupun hanya untuk akun saja ya. Nah ini Bapak Ibu ketika kesal ya, ketika apa ya, ya sudah apa ya, tidak bisa ditahan lagi, tolong jangan ya menyampaikan atau menyuarakan ya keluhan Bapak Ibu, ya aduan Bapak Ibu semua itu melalui medsos. Ini kan banyak ya kalau tahun-tahun kampanye memang banyak hal-hal yang di luar nalar ya. Nah ini tolong ya nanti disampaikannya melalui saluran resmi pengaduan ya yang untuk Kemenkyu atau dari sistem pengaduan 3 lini yang unit kepatuhan internal KPPN kita ini ya yang sudah ada hotline-nya, yang juga sudah ada emailnya ya. Jadi jangan lewat medsos atau kalau misalkan Bapak Ibu tahu medsos kami, kita punya apa tuh Instagram ya, punya media-media lainnya, jangan pula Bapak Ibu sampaikan di situ bahwa kemarin kami bla bla bla. Nah, itu pasti tidak akan kami anggap ya aduan Bapak Ibu sana ya. Justru itu akan menjadi bumerang ya karena tidak ada ya bukti dan tidak disampaikan melalui media yang resmi ya. Dan pastinya ketika Bapak Ibu menyampaikan aduan melalui media sosial ini tidak akan mendapat ya layanan ataupun tidak tersedia mekanisme perlindungan bagi pelapor ya. Jadi itu ya isunya tidak fokus pada substansi pengaduan dan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak berwenang. Jadi begitu ya Bapak Ibu yang dapat kami sebagikan sebagai informasi ya apa yang sudah kami lakukan selama ini ya dari Kementerian Keuangan ya di tengah gelombang ya kejadian-kejadian yang mungkin pernah Bapak Ibu simak sebelum-sebelumnya. Nah ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan secara internal. Dan kembali terkait dengan peran ya Bapak Ibu sekalian, peran kita semua termasuk peran saya ya. Jadi peran Bapak Ibu selaku masyarakat akan sangat menentukan arah cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, semua kita bisa berantas korupsi. Lalu dari mana mulainya? Ya, mulainya ya mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil ya, yang sederhana ya. Kemudian kita mulai dari diri kita sendiri ya. Tidak usah menyuruh orang lain, ya. Mulai dari kita sendiri ya, diri kita sendiri dan
kita mulai saat ini juga ya. Jadi mulailah dengan praktik-praktik kebaikan ya. Kalau memang ada paksaan ya tidak usah. Kalaupun kita ingin ya, tadi lihat ketika kita ingin memberikan sesuatu ya kepada, katakanlah kepada kami, ya itu kalau kepada kami pasti ada konflik itu karena terkait dengan layanan yang kami sampaikan. Lebih baik tidak usah memberi ya. Pun nanti ya kalaupun ada teman-teman kami yang menolak ya Bapak Ibu tidak usah tidak usah kecewa gitu karena memang itu yang harus kami lakukan. Pun kalau harus kami terima, ya itu pun nanti akan kami laporkan ya sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi ya. Itu mungkin kira-kira ya demikian ya, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, bagi saya khususnya ya. Sebelumnya nanti kita bisa lihat ya bagaimana ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan sarana atau aplikasi Waskemenq ya, bagaimana membuat akun, bagaimana melaporkannya, dan mudah-mudahan ini juga menjadikan informasi yang berharga kita pagi hari ini. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda menemukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, pungli, dan pelanggaran lainnya di Kementerian Keuangan, aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan adalah solusinya. Anda bisa melaporkan melalui saluran telepon, SMS pengaduan, surat, email, dan melalui situs web www.wise.kemenq.go.id. Anda tidak perlu khawatir atas terungkapnya identitas diri Anda. Cara melapor, klik tombol login, lalu isikan username dan password Anda. Jika Anda belum terdaftar, maka klik tombol buat akun dan isikan data diri Anda. Buat nama samaran dan kata sandi yang Anda ketahui sendiri. Pilih pertanyaan keamanan Anda, atau buat pertanyaan keamanan pribadi yang jawabannya hanya diketahui oleh Anda sendiri. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas Anda. Klik tombol buat akun, maka Anda akan otomatis login ke aplikasi. Untuk merekam pengaduan baru, klik menu pengaduan. Klik tombol buat pengaduan untuk menambahkan pengaduan baru. Dan isilah sesuai informasi yang Anda ketahui. Jika Anda memiliki bukti dalam bentuk file, seperti foto atau dokumen lain, juga bisa dimasukkan ke dalam pengaduan. Setelah selesai mengisi pengaduan, Anda akan mendapatkan nomor registrasi pengaduan sebagai identitas yang menjaga keanoniman Anda. Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur: pertama, apa indikasi pelanggaran yang diketahui; kedua, di mana perbuatan tersebut dilakukan; ketiga, kapan perbuatan tersebut dilakukan; keempat, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut; dan kelima, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Kementerian Keuangan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi yang Anda berikan. Pengaduan masuk dari berbagai saluran yang kemudian terintegrasi dalam whistleblowing sistem Kementerian Keuangan. Informasi pengaduan tersebut kemudian akan dikelola oleh Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan internal, atau unit yang berwenang lainnya untuk dikaji dan dianalisis dalam menentukan tindak lanjut pengaduan. Kementerian Keuangan akan segera merespon pengaduan yang Anda sampaikan. Anda bisa memonitor tindak lanjut atas laporan pengaduan tersebut melalui aplikasi Whistleblowing System, sehingga Anda bisa mengetahui status tindak lanjut informasi pengaduan yang Anda sampaikan. Dengan Whistleblowing System Kementerian Keuangan, Anda bisa berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang bersih, kapan saja dan di mana saja. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode Mei tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI. Kepada Bapak Khairul Syawal, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala KPPN Solok,
yang kami hormati Bapak Ibu Mitra Kerja KPPN Solo. Pertama-tama akan mengucapkan terima kasih sudah menghadiri agenda rutin kita tiap bulan ya, kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya. Kita lihat pergerakan pagu kita per 31 Mei 2024. Di sini dapat kita lihat bersama pagu yang dikelola oleh KPPN Solo mencapai 2,88 triliun, di mana pagu ini terdiri dari belanja kementerian lembaga, yang di mana ini akan disalurkan kepada Bapak Ibu dengan pagu sebesar 525,02 miliar atau sebesar 18,19% dari total pagu keseluruhan. Dan untuk belanja transfer ke daerah ini sebesar 2,36 triliun atau 81,81% dari total pagu yang kami kelola. Berikutnya di sini dapat kita lihat bersama perbandingan realisasi belanja per 31 Mei 2024 ya. Dapat kita lihat di sini. Kemudian berikutnya ini untuk perbandingan realisasi year on year-nya ini ya, untuk yang 31 Mei 2023 dan 31 Mei 2024 dapat kita lihat terjadi kenaikan belanja KL sebesar 29,12%. Ini karena adanya pembayaran THR dan belanja terkait tahapan pemilu. Sebagaimana kita ketahui, THR telah dibayarkan di bulan Maret yang lalu dan kegiatan belanja pemilu ini sangat besar ya, sehingga realisasi kita sangat signifikan kenaikannya. Kemudian untuk TKD terjadi kenaikan sebesar 13,20% dibanding tahun lalu. Ini karena adanya kenaikan realisasi DAU, DBH, dana desa, dan dana insentif fiskal. Kemudian dapat kita lihat di sini Bapak Ibu untuk pagu belanja KL ini kami sajikan per kementerian ya. Dapat dilihat di sini kami mengelola dana untuk 11 kementerian lembaga. Untuk yang terbesar ini ada di Kementerian Agama, ini sekitar 34%. Kemudian di Polri sekitar 22%, KPU, Kementan, Kejaksaan, MA, BPN, Kumham, BPS, Kemenkyu, dan BNN. Nah, untuk Bapak Ibu yang di satker-satker dengan pagu yang besar ini dampaknya sangat signifikan ya pada kinerja KPPN Solo, juga kinerja Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumatera Barat. Jadi kalau misalnya ada deviasi yang tinggi di satker-satker yang pagunya besar akan sangat berpengaruh, akan mengurangi kualitas pelaksanaan anggaran yang kita laksanakan gitu ya. Kemudian dapat kita lihat di sini Bapak Ibu, realisasi belanja untuk KL per 31 Mei ini mencapai 225 miliar atau 42,92%. Nah, di mana di sini dapat kita lihat realisasinya untuk belanja pegawai dengan pagu 299,05 miliar sudah terrealisasi sebesar 130,97 miliar. Belanja barang realisasinya 91,86 miliar dan belanja modal 2,48 miliar. Nah, di sini kita lihat target kita triwulan 2 ini adalah 50% belanja pegawai, 50% belanja barang, dan 40% belanja modal. Nah, untuk belanja pegawai dan belanja barang ini sudah mendekati ini ya target ya. Sementara untuk belanja modal kita masih jauh. Jadi kami harapkan Bapak Ibu yang memiliki pagu belanja modal agar merealisasikan di sisa periode sampai dengan semester 1 berakhir nanti. Kemudian kita lihat sini tren realisasi belanja KL. Di sini tadi sudah saya sebutkan di atas ya, ada pembayaran THR di bulan Maret, kemudian ada pembayaran tahapan pemilu di bulan Februari. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tren realisasi semua jenis belanja ini mengalami penurunan. Kami kurang paham penyebabnya apa ya, karena sebagaimana kita ketahui bulan Mei ini hari kerjanya lebih banyak dibandingkan bulan April. Mungkin bulan April kemarin karena kepotong
Lebaran sama cuti bersama mungkin itu salah satu alasan makanya realisasinya menurun gitu ya. Nah sekarang makin menurun juga trennya nih. Jadi nanti kami harapkan Bapak Ibu di bulan Juni ini trennya bisa meningkat lagi ya supaya target-target yang ditetapkan itu dapat kita capai bersama. Nah kemudian untuk transfer ke daerah sampai dengan 31 Mei ini mencapai 968,14 M atau 41% dari pagu anggaran. Nah, ini terdiri dari 5 jenis transfer ya, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana transfer khusus, dana desa, dan insentif fiskal. Ini capaiannya capaian secara total 41%, tapi kalau untuk yang bagi hasil masih 31%, dana alokasi umum 45%, dana transfer khusus 25,55%, dana desa 54,52%, dan dana insentif fiskal mencapai 50%. Nah, di sini Bapak Ibu dapat kita lihat perbandingan realisasi belanja transfer antara tahun ini dan tahun lalu. Di sini ada jenis belanja yang baru ya, insentif fiskal ya. Untuk tahun lalu belum ada. Tahun ini ada realisasi mencapai 14,84%. Nah, berikutnya kita masuk ke evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan 11 Juni. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, untuk evaluasi pelaksanaan anggaran kita akan mengulas terkait IKPA ya Bapak Ibu ya. Di sini dapat kita lihat IKPA bulan April ya warna biru, Mei yang warna orange, dan Juni yang warna abu-abu ya. Nah, di sini kita lihat untuk triwulan 1 kita mencapai 95,73. Kemudian di April kita mencapai 94,50, ada penurunan ya. Kemudian di Mei kita meningkat lagi 95,76. Nah, sementara untuk di Juni ini pas sementara mencapai 72. Nanti ini yang kita harapkan dapat kita tingkatkan lagi melalui peningkatan realisasi, kemudian tentunya realisasinya juga harus memperhitungkan RPD yang Bapak Ibu cantumkan dalam halaman 3 DIPA. Kemudian pengelolaan UPTUP-nya juga nanti agar ditingkatkan supaya indikator pengelolaan UPTUP-nya dapat kita tingkatkan. Nah, di sini yang belum maksimal itu adalah caput, UPTUP, sama halaman 3 DIPA. Untuk penyerapan anggaran ini masih 19,68. Nanti trennya biasanya selalu tercapai ya Bapak Ibu ya. Cuman kami harapkan juga Bapak Ibu terutama yang untuk belanja modal ya tadi masih rendah, diharapkan untuk dapat segera direalisasikan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, kita bahas deviasi April yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin kan minggu lalu, berapa ya? Sekitar 2 minggu lalu ya kita ada pembukaan kembali pemutahiran RPD ya. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyampaikan pemutahiran RPD halaman 3 DIPA. Jadi deviasi kita sudah berkurang ya, sehingga nilai indikatornya meningkat walaupun cuma sedikit, tapi ini sangat ini ya, kami sangat berterima kasih. Paling nggak Bapak Ibu sudah menunjukkan itikat bahwa memang ada komitmen kita bersama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di masing-masing unit kerja gitu ya. Nah, di sini dari untuk belanja pegawai sebelumnya kita kelebihan 1,17 M. Ini sudah berkurang, deviasinya menjadi 235 M. Ini tinggal ada di BPS Kabupaten Solok dan di kantor pertanahan Kota Solok. Nah, untuk yang kami garis-garis ini tadinya ada deviasi, tapi setelah ada revisi maka deviasinya hilang gitu ya, ataupun sudah tidak signifikan, jadi sehingga tidak kami tampilkan lagi gitu. Kemudian untuk belanja barang ini sebagian besar ini paling besar di KPU ya. Kemarin info terakhir itu KPU sedang ada blokir sehingga tidak bisa revisi halaman 3 DIPA. Nanti diharapkan nanti untuk periode triwulan 3 nanti Bapak Ibu ketika misalnya blokirnya sudah dibuka bisa agar segera mengajukan revisi halaman 3 DIPA di 10 hari kerja pertama di awal triwulan 3.
Kemudian di Polres Solok juga, Kejari Solsel, Polres Solok Kota, dan Kantor Pertanahan Kota Solok. Nah, untuk belanja modal, tadinya kita kurang 86 juta ya. Jadinya setelah ada revisi, ada kelebihan 60,27 juta. Sudah berkurang sangat banyak, Bapak Ibu. Ini ada di Kemenak Kota, Man Kota, dan lain-lainnya di beberapa satker, tapi nilainya sangat nggak terlalu signifikan ya, makanya tidak kami tampilkan. Kemudian untuk bulan Mei, ini waktu evaluasi yang lalu kita nilai indikator deviasi kita 12,92, tapi setelah ada revisi kemarin mencapai 13,37. Nah, peningkatan untuk belanja pegawai kita ada kurang 1,65. Ini nggak tahu juga nih alasan Kemenak Kota ya, kenapa kemarin tidak mengajukan revisi, tidak ada info, tidak terinfo ke kami ya. Ini sangat tinggi ya, 1,4 M. Mohon ini agar menjadi perhatian Bapak Ibu. Ini kurang 1,4 M. Kemudian sebenarnya ini kesempatan kemarin ya untuk memutihkan kekurangan, karena kan kemarin itu sudah di periode udah mau akhir-akhir Mei revisinya, sehingga seharusnya deviasinya ini tidak besar gitu ya. Kemudian untuk belanja barang, KPU tadi sama karena terkait blokir ya. Di Polres Solsel ada kelebihan 225 juta. Kemudian di satker-satker lain, BPSIP, BPS, dan Kejari Solsel, pertanahan, mohon menjadi perhatian di periode berikutnya. Kemudian untuk belanja modal, untuk bulan Mei kita kurang 38 juta. Nah, jadi ini ada di Solok Selatan ada kelebihan 45 juta ya. Sementara di MTSN Solok Selatan ada kekurangan 16,25 juta. Di Solok ada kekurangan 43 juta. Jadi dari beberapa satker ini sudah kemarin ada yang menyampaikan revisi sehingga deviasinya berkurang ya, seperti Polres Solsel tadinya 499 juta sehingga sekarang jadi tidak ada deviasi lagi gitu ya untuk belanja modal. Begitu juga kepada Kabupaten Solok ada deviasinya berkurang dan lain-lain. Kemudian untuk periode Juni ini sampai dengan kemarin ya, data kemarin belanja pegawai kita masih kurang 4,43 M. Ini kami list posisi saat ini ya. Kami mengingatkan Bapak Ibu agar deviasi ini bisa kita tekan dengan meningkatkan realisasi di sisa waktu sekitar berapa lagi ya? Sekitar setengah bulan lagi ya berarti ya. Setengah bulan lagi. Nanti kan minggu depan juga ada ini nih, ada libur ya, mohon untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu juga untuk realisasi. Kemudian untuk belanja barang ini kita kurang 10 M lagi. Ini yang paling besar itu di Bapak Ibu ini ya di KPU ya, sampai 2,6 M KPU Kabupaten, di Kabupaten Solsel juga 1,8 M, dan di sektor-sektor lainnya di Polres Solok Kota kurang 700 juta. Kemudian untuk belanja modal kita masih kurang 3,18 M lagi. Ini Polres Solsel rencananya akan ada realisasi 2,05 M. Kemudian di KPU Kabupaten Solok, KPU Kota Solok, Kemenak Kabupaten, dan Man1 Solok Selatan. Kemudian Bapak Ibu, ini posisi realisasi sampai dengan 11 Juni ya. Untuk belanja pegawai kita sudah mencapai target ya secara keseluruhan, tapi yang untuk tadi yang untuk satker-satker per satkernya masih ada yang belum mencapai 50% ya. Nanti listnya nanti kita lihat. Sebenarnya kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Gisel ya di grup, ada surat dari kami. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ secara detailnya.
Kemudian untuk belanja barang ini sampai saat ini baru 45,52% dan belanja modal baru mencapai 20,02%. Nah, ini salah satu sebagian isi dari surat yang disampaikan kemarin untuk belanja pegawai yang di bawah target ada 8 satker, dapat dilihat di tayangan. Kemudian ini untuk belanja barang ada 49 satker. Bapak Ibu, untuk belanja barang ini kan targetnya 50% ya. Ini masih ada yang jauh banget, baru 11% Bapak Ibu di Kabupaten di Kanta Kabupaten Solok Selatan ya. Dan di satu lain yang yang masih jauh di bawah target agar menjadi perhatian. Kemudian berikutnya ini yang berikutnya untuk belanja pegawai belanja modal itu ada 5 satker yang masih di bawah target ya. Polres Solok Selatan realisasinya baru 3,72%. Kemenak Kabupaten Solok ada 2 satker ya, 299565 dan 299563. Ini masing-masing masih rendah ya, 5,15 dan 6,85. Kemudian Man Kota Solok dan MTSN 5 Solok. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke ini digitalisasi pembayaran. Yang pertama melalui KKP. Nah, Kabupaten Solok menyetujui permintaan UP KKP pada awal tahun lalu sebanyak 16 satuan kerja. Jadi dengan demikian target kita per triwulan adalah minimal 16 transaksi untuk transaksinya, dan sementara untuk nilainya adalah di sini dapat kita lihat Bapak Ibu target transaksi triwulan 2 masih per masing-masing satker. Nah, sampai dengan saat ini baru terdapat 5 satker yang melakukan transaksi. Dapat dilihat di sini yang pertama BPSIP Sumatera Barat. Ini sudah mencapai 25 transaksi dan realisasinya sudah sangat jauh di atas target. Nah, tapi kami berharap Bapak Ibu yang sudah jauh di atas target diharapkan tetap bertransaksi supaya kinerja kita dapat lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian BPSIT Buah Tropika sudah mencapai 198,05%. Bapak Ibu di KPP Pratama Solok sudah mencapai 50,62%. KPPN Solok 14,89%, dan yang terakhir PN Kota Baru 13,66%. Nah, untuk Bapak Ibu di satker yang lain kami harapkan partisipasinya. Nanti hal ini akan menjadi bahan pertimbangan kami juga untuk tahun depan terkait persetujuan permintaan UP ya di awal tahun gitu ya. Nah, hal ini juga menjadi monitoring dari Bapak Ibu di Kanwil dan di Direktorat PKN. Kemudian untuk di GPay sampai saat ini kita sudah terdaftar 39 satker ya. Nanti kami akan terus mengundang satker untuk registrasi dan kami akan lakukan asistensi, dan diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan transaksi minimal sekali dalam sebulan gitu ya. Nah, untuk realisasi kita di triwulan 2 ini baru mencapai 25 transaksi, dan untuk baru 2 satker yang aktif ya. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk meningkatkan transaksi non tunai kita, karena ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan kita untuk mendukung rekomendasi BPK yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan, di mana diharapkan
instansi pemerintah dapat melakukan transaksi cashless gitu ya, atau non tunai. Yang diantaranya melalui DigiPay, KKP, dan CMS. Nah, untuk CMS juga kita di triwulan 1 baru mencapai 75,5%. Nah, terus terang ini untuk CMS ini kami belum punya data monitoringnya per Mei ya, karena biasanya disampaikan nanti di Juni. Namun kami harapkan Bapak Ibu yang kemarin sudah kita suratin, saker-saker yang belum registrasi dan yang belum aktif bertransaksi, diharapkan untuk meningkatkan transaksi agar target kita tercapai. Nah, untuk target triwulan 2 ini kita adalah minimal 30% dari total transaksi menggunakan CMS. Nah, apabila nanti Bapak Ibu menghadapi kendala terkait kegiatan pendaftaran ataupun transaksi CMS-nya, nanti dapat menghubungi kami atau juga dapat langsung ke Bapak Ibu di BRI gitu ya. Nah, kita sudah membuat WhatsApp group untuk membahas permasalahan digitalisasi pembayaran, di mana di dalamnya terdapat Bapak Ibu dari BRI Cabang Solok dan Solok Selatan ya. Nanti kita dapat berdiskusi bersama di sana terkait permasalahannya apa saja gitu. Kemudian Bapak Ibu ini tadi sarana pengaduan kami sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, bisa melalui WISE Kemenkyu, pengaduan KPPN Solok, dan juga lewat website, telepon, ataupun dari HP gitu ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk kegiatan kita siang kali ini kita sudahi saja. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.